Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ardi Saputra, nomor LPM yaitu 2023-5249. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir UAS, yaitu bab 15, report, ujian akhir lab akuntansi. Dosen pengujinya yaitu Ki Agus Muhammad Nurkolis, SE, ME, AK, CA, CB, SC, C. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Bab 15 report. Pencatatan transaksi di Accurate dilakukan secara real time processing, yaitu proses di mana Anda langsung dapat melihat efek transaksi yang baru saja Anda input terhadap posisi keuangan perusahaan Anda yang tampilkan pada laporan keuangan dan laporan pendukung lainnya. Laporan report dapat Anda buka dari menu utama report. Pilih jenis report, kemudian klik detail report yang Anda ingin buka. Dialing Analyzing Report dapat Anda lakukan dengan cara 3. Buka laporan Anda inginkan dari menu utama report. 4. Drill down laporan dengan cara klik ganda pada detail amount yang ingin Anda cek. 5. Untuk memudahkan Anda memahami fitur ini, berikut ini cara gambar foto Dialing Analyzing Report pada laporan neraca balance sheet. Dialing Analyzing Report. Fitur Dialing Analyzing Report adalah fitur yang dapat membantu Anda untuk melakukan penelusuran histori akun pelanggan vendor item secara langsung pada laporan tanpa harus keluar dari menu laporan. Dengan fitur Dialing Analyzing Report, amount yang ditampilkan pada laporan dengan mudah dapat ditelusuri sampai ke sumber transaksi, formulir entry. Hal ini tentu saja akan memudahkan Anda dalam melakukan analisa terhadap laporan keuangan perusahaan Anda. Oke. Slide selanjutnya yaitu gambar global. Di sini terdapat gambar Global Home Material and Service PT balance sheet. Yang pertama yaitu Anda bisa klik ganda pada balance akun yang Anda ingin cek, yaitu pada bank. Yang kedua yaitu Accurate secara otomatis. Anda dapat menampilkan general, detail dan akun yang Anda drill down. Oke, next slide selanjutnya yaitu dengan adanya fitur SPT ini, Anda dapat mengekspor dan mengimpor data yang dibutuhkan ke dalam e-faktur. Berikut ini merupakan beberapa yang harus dilengkapi pada Accurate sebelum melakukan proses ekspor menjadi CS. 1. Penginputan. Informasi pajak perusahaan dapat Anda lakukan dengan cara mengikuti petunjuk berikut ini. A. Klik menu utama Setup Company Info, pilih tab Tax. B. Isi detail formulir tab pajak dengan mengikuti petunjuk berikut ini. Yang pertama yaitu Tax Company Name, nama lengkap perusahaan yang nantinya akan ditampilkan pada saat Anda mencetak faktur pajak standar. Yang kedua yaitu Tax Address, alamat perusahaan yang nantinya akan ditampilkan pada saat Anda mencetak faktur pajak standar. Di sini terdapat juga gambar report laporan atau PPNBM. Oke, next selanjutnya yaitu ada From Serial Number, from seri faktur pajak standar yang akan ditampilkan pada kolom pertama, nomor seri faktur pajak standar. 4 yaitu Tax Registration Number atau NPWP perusahaan. Yang kelima yaitu Tax Table Company Nomor, NPPKP perusahaan. Yang keenam yaitu Taxable Company Date, tanggal pengukuhan perusahaan sebagai pengusaha kena pajak. Yang ketujuh yaitu Branch Card, kode cabang. Yang ke-8 yaitu tipe bidang usaha perusahaan. Yang ke-9 yaitu KLU SPT atau kode lapangan usaha. 2. Penginputan range nomor pajak dapat Anda lakukan dengan cara mengikuti petunjuk berikut ini. A. Klik menu utama List Other Tax Number. A. Klik menu List Other Tax Number. Oke, next selanjutnya. B. Isi detail tax number dengan mengikuti petunjuk di berikut ini. From, isi dengan nomor standar awal dari nomor seri faktur pajak yang didapat dari kantor pelayanan pajak.
To isi dengan nomor sampai dengan nomor berapa nomor seri faktur pajak yang didapat dari kantor pelayanan pajak. Fixed yaitu isi dengan nomor yang tidak mengalami perubahan saat membuat faktur penjualan baru. Dan accurate menampilkan nomor faktur pajak yang bertambah satu setiap next invoice-nya. Dalam hal ini informasi tahun yang tidak mengalami perubahan yaitu minus 15 untuk tahun 2015. Yaitu ada aktif. Option di sini dimaksudkan bahwa range from dan to nomor seri faktur pajak ini yang digunakan saat ini. Karena berikut setelah 100 nomor pajak pertama habis digunakan, Anda akan melisting lagi ke list text number ini. Seri faktur pajak berikut yang Anda minta dari kantor pelayanan pajak. Dengan demikian akan ada lebih dari satu jika sudah begitu jalan. Dan accurate akan menggunakan yang dicentang bagian aktifnya. Oke, selanjutnya. Tiga, penginputan informasi pajak customer Anda dapat lakukan dengan cara mengikuti petunjuk berikut ini. A. Klik menu utama list, customer, edit, pilih, tab cell. Di sini ada gambarnya. Yang keempat yaitu penginputan informasi pajak vendor dapat Anda lakukan dengan mengikuti petunjuk berikut ini. A. Klik menu utama list vendor, edit, pilih tab trams F. Catatan, customer text type menentukan kolom yang dicentang di pajak kelurahan. Contoh customer text type sama dengan ekspor, maka invoice akan masuk ke kolom 1. Dan ini catatan, vendor text type menentukan kolom yang dicentang di pajak keluaran. Next, selanjutnya, cara ekspor SPT masa PPN dari accurate. 1. Dari menu report atau PPN atau PPNBM, klik new jika belum pernah buat laporan SPT masa, atau klik edit jika sudah pernah buat sebelumnya. Pada tampilan report PPN atau PPNBM tersebut terdapat button ekspor di mana di sampingnya terdapat drop down list untuk memilih apa yang kita ekspor. 3. Setelah kita pilih button ekspor tersebut, kita akan diminta untuk menentukan di mana kita akan menyimpan file hasil ekspor tersebut. Dalam hard disk, format file tersebut adalah CSV. Di sini terdapat gambarnya, yaitu ada ekspor pajak faktur pajak, ekspor laman transaksi, pajak keluaran atau e-faktur, retur penjualan keluaran, pajak masukan, retur pajak masukan, dokumen lain, retur dokumen lain, laman transaksi, dan barang. Di sini juga untuk menyimpannya. Di sini kita bisa menyimpannya yaitu dengan cara save, terus dikasih nama sesuai dengan keinginan Anda. Yang selanjutnya yaitu bab 1 modul manufaktur atau modul pabrikasi. A. Mengenai modul manufaktur pabrikasi. 1. Definisi modul manufaktur pabrikasi. Modul manufaktur pabrikasi merupakan modul yang diperuntukkan bagi perusahaan pabrikasi yang berfungsi untuk membantu proses mencatat produksi. Sistem pabrikasi adalah sistem yang kompleks sehingga membutuhkan teknologi informasi yang memiliki modul manufaktur pabrikasi. Untuk membantu menangani. 2. Tampilan modul manufaktur pabrikasi. Di sini terdapat tampilan modul manufaktur, bill of material, work order, material release, product and material result, dan conversion cost raw material. 3. Beberapa hal ini dapat dilakukan dalam modul ini, yaitu A. Menyajikan formulir-formulir produksi yang lengkap. B. Melakukan pencatatan produksi secara otomatis. C. Memberikan laporan aktual mengenai status produksi. D. Memberikan laporan-laporan. E. Laporan-laporan akurat. E. Tahapan penggunaan modul yang memudahkan pengguna. Next, slide selanjutnya yaitu di sini terdapat gambar alur aktivitas pabrikasi manufaktur. Yang pertama terdapat item standard cost.
Yang kedua yaitu terdapat standard conversion cost. Yang ketiga terdapat bill of material. Yang keempat yaitu terdapat sales order. Yang kelima yaitu terdapat person in charge. Yang keenam terdapat production department. Yang ketujuh terdapat work order. Yang kedelapan terdapat material release. Yang kesembilan terdapat product result. Oke, next selanjutnya. Keterangan bagan 1.1 yaitu 4.1 item standard cost atau standar harga persediaan. Item standard cost atau standar harga persediaan merupakan rangkuman penyesuaian harga standar barang. Harga standar dapat dibuat lebih dari satu dan harga standar yang dipakai adalah harga standar dengan efektif date yang terdekat dari transaksi yang menggunakannya. Item standard cost akan digunakan untuk membuat bill of material. 4.2 yaitu ada standar conversion cost atau standar biaya produksi. Standar conversion cost atau standar biaya produksi ini merupakan rangkuman biaya-biaya yang digunakan dalam memproses pembuatan barang. Biaya produksi ini misalnya biaya upah kerja, biaya listrik, pabrik, dan sebagainya, yang merupakan biaya yang dikeluarkan atas pelaksanaan proses produksi. 4.3 yaitu ada bill of material atau formula produk. Bill of material atau formula produk merupakan rangkuman formula produk. Formula produk merupakan daftar bahan baku berikut biaya-biaya yang dibutuhkan untuk membuat sejumlah produk, baik produk utama atau finished goods ataupun produk setengah jadi, work in process. 4.4 yaitu sales order atau pesanan penjualan. Sales order atau pesanan penjualan yang dimaksud di sini adalah pesanan penjualan atas barang yang akan diproduksi, yang telah memiliki formula produk atau bisa juga yang belum memiliki formula produk. Bila pesanan penjualannya merupakan special order. 4.5 yaitu ada person in charge. Person in charge untuk menentukan siapa saja yang bertanggung jawab atas produksi. Next, slide selanjutnya yaitu 4.6 Production Department. Production Department yaitu untuk menentukan departemen mana saja yang bertanggung jawab atas produksi. 4.7 yaitu Material Release atau pengeluaran bahan baku. Material release atau pengeluaran bahan baku merupakan rangkuman formulir-formulir pengeluaran bahan baku untuk produksi yang telah diambil dari gudang. 4.8 yaitu Product and Material Result atau produk dan bahan baku keluar. Product and Material Result atau produk dan bahan baku keluaran merupakan rangkuman dari formulir produk dan bahan baku keluaran. Formulir ini dibuat untuk mencatat barang yang telah selesai diproduksi atau barang yang ingin dikembalikan lagi ke gudang. Next, slide selanjutnya yaitu 5. Tipe persediaan atau inventory part type. Pada modul pabrikasi di Accurate, tipe barang persediaan inventory part dibagi menjadi 5 subtype. Antara lain yaitu 5.1 yaitu raw material atau bahan baku, merupakan persediaan atau barang yang akan menjadi bahan baku utama pada suatu proses produksi. Barang atau persediaan dengan tipe persediaan ini hanya bisa digunakan sebagai bahan baku dalam proses produksi, yaitu sebagai material atau barang yang dipilih saat Anda membuat formulir bill of material atau formula produksi. 5.2 yaitu subsidiary material atau bahan baku pembantu, merupakan persediaan atau barang yang akan menjadi bahan baku pembantu pada suatu proses produksi. Barang atau persediaan dengan tipe persediaan ini hanya bisa digunakan sebagai bahan baku, yaitu sebagai material atau barang pembantu yang dipilih saat Anda membuat formulir bill of material atau formulir produksi. 5.3 yaitu work in process inventory atau barang setengah jadi, merupakan persediaan atau barang hasil dari
suatu proses produksi yang belum selesai. Tipe persediaan ini dapat digunakan sebagai bahan baku atau material saat Anda membuat Bill of Material atau formula produksi, atau juga dapat digunakan sebagai barang jadi atau finished good. 5.4 yaitu finished good atau barang jadi, merupakan persediaan atau barang jadi yang dihasilkan dari suatu proses produksi. Tipe persediaan ini hanya bisa dipilih sebagai produksi yang dihasilkan barang jadi pada saat Anda membuat formulir, produk atau material, result, atau produk dan bahan baku keluar. Selanjutnya 5.5 yaitu other material atau barang lain-lain, merupakan persediaan atau barang yang tidak berhubungan dengan proses produksi, sehingga tipe persediaan ini tidak bisa dipilih atau digunakan dalam proses produksi sebagai modul manufaktur accurate. Next, selanjutnya yaitu B. Mengaktifkan modul manufaktur atau pabrikasi. Langkah-langkah untuk mengaktifkan modul manufaktur pabrikasi yaitu 1. Pilih dan klik menu setup atau persiapan, dan 2. Yaitu klik menu preference atau preferensi. Next, yang terakhir yaitu ada pilih fitur. Di sini klik fitur, kemudian beri tanda cek pada manufaktur modul atau modul pabrikasi, lalu klik OK. Baiklah, mungkin begitu saja presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Baiklah, saya akhiri, yaitu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.